Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat YouTube, channel YouTube Johan Chandra Dinata, dimanapun saja Anda berada. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga pada hari ini Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditutup segala aib-aib kita. Jumpa lagi dengan channel saya, channel YouTube Johan Chandra Dinata, channel yang fokus membahas tentang bermacam penipuan online, khususnya penipuan online, penipuan modus pemerasan PCS. Sengaja saya pakai kacamata dan pakai topi pada hari ini karena saya habis bertugas keluar, ya, menjumpai masyarakat di desa, adalah bagian dari tugas-tugas saya, dan sekaligus saya juga ingin menunjukkan penampilan yang lain yang agak beda dikit, ya. Jadi tidak monoton dengan penampilan yang biasa. Saya mau coba dengan penampilan yang luar biasa. Jadi begini, ya. Nampaknya saya harus tetap terus membahas di channel saya ini tentang terkait PCS ini, karena selain ada yang sudah pensiun, para pelaku PCS ini, nampaknya pensiun mereka ini ada generasi baru yang muncul, dan ini terus bertumbuh. Yang pensiun ada, yang tumbuh juga ada, sehingga potensi kejahatan dari PCS ini ke depannya masih tetap terus akan ada. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai calon-calon targetnya mereka, kita harus mulai melakukan gerakan untuk sadar akan adanya kejahatan modus pemerasan, modus PCS ini. Tentunya dengan kita menyampaikan informasi atau mensosialisasikan modus kejahatan ini kepada setidaknya dari keluarga kita, tetangga kita, kemudian menjalar ke rekan-rekan kerja kita, jangan sampai mereka juga akan menjadi korban dari kejahatan PCS ini. Nampaknya kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau tidak sekarang itu mau kapan lagi, dan kalau tidak di channel Johan Chandra Dinata, mau di channel mana lagi bisa dapat informasi yang cukup penting ini untuk kebaikan kita semua. Selanjutnya saya akan tegaskan sekali lagi tentang bagaimana sih cara-cara kita untuk terlepas dari jebakan PCS ini. Ini bagi para saudara-saudara saya yang sudah menjadi korban, ya. Kalau yang belum jadi korban, alhamdulillah, jangan sampai Anda menjadi korban, ya. Nah, yang sudah jadi korban ini masih sering di chat ke saya menanyakan harus seperti apa yang dilakukan. Padahal sudah cukup banyak video-video saya yang saya buat untuk para korban di channel saya, dan cukup banyak sekali itu. Nah, mungkin namanya korban ini dalam keadaan tidak tenang, dalam keadaan galau, ada juga yang mungkin ke tingkat depresi, sehingga nampaknya untuk menyimak video mungkin agak sungkan atau agak gimana, ya, nggak nyambung mungkin, ya, kalau menyimak video. Makanya mereka lebih senang kalau bisa langsung konsultasi dengan saya. Saya silakan saja untuk berkonsultasi dengan saya. Nah, jadi gini, ini saya berikan satu lagi penekanan bagaimana bisa lolos dari ancaman pemerasan kalau kita sudah menjadi korban. Sebenarnya kita tidak bisa berbuat lebih banyak. Kita tidak bisa membuat langkah-langkah yang lebih banyak dari yang akan saya sampaikan ini.
kita hanya bisa mampu melakukan beberapa hal saja. Ya. Untuk selebihnya mau seperti apa? Hakul yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Takbirkan saja Allahu Akbar. Ya, kita berdoa sama Allah, bertaubat bahwa ini adalah bukan murni kelakuan kita, karena kita ternyata hanya dijebak, dan ini bukan ciri khas pribadi kita untuk melakukan hal-hal seperti ini, PCS ini ya. Jadi mohon ampun sama Allah, hakul yakin, berdoa. Jangan lupa yang memang muslim silakan untuk terus tingkatkan keimanan sholatnya, ibadah sholatnya ya. Berdoa dengan sepenuh hati agar pelaku tidak menyebarkan video kita. Kemudian tak lupa pula sedekah kita kepada anak yatim piatu, karena insya Allah melalui doa mereka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menyangkut harga diri, menyangkut moral kita, menyangkut nama baik kita di masyarakat. Kalau sampai ini tersebar video ini sampai viral, itulah yang dijadikan pelaku untuk mengancam Anda sebagai senjata untuk menggempur mental Anda dengan ancaman akan diviralkan. Bisa dibayangkan bagaimana gelisah, kacau, dan takutnya kita pada saat ancaman itu sudah mulai diterorkan kepada kita. Namun sebenarnya menurut pengamatan dan perjalanan saya menangani masalah PCS ini sudah lebih dari 2 tahun, saya belum pernah menemukan satupun bukti yang bisa dijadikan bukti yang kuat kalau video-video tersebut itu diviralkan atau disebarkan. Belum ada. Nah, jadi kesimpulan saya bahwa ancaman-ancaman itu hanya sifatnya hanya gertaknya saja, yang tujuannya untuk menakut-nakuti korban agar korban mau memenuhi semua permintaan pelaku, yaitu sejumlah uang agar video tidak disebarluaskan. Nah, tapi pelaku tetap akan terus berbohong kepada Anda. Dia akan terus mengatakan ini yang terakhir, padahal tidak. Justru itu adalah bagian kontinuitas, akan terus menerus pelaku akan meminta uang pada Anda. Dari jumlah kecil membesar, akhirnya bisa sampai ratusan juta rupiah. Karena apa? Kenapa semakin besar dia minta? Karena berapapun yang dia minta Anda penuhi. Itu menandakan bahwa Anda takut dan pelaku sudah berhasil menguasai hidup Anda. Akhirnya dia mau minta semau-maunya dia. Apakah ini akan kita lakukan? Apakah ini akan kita berikan pada dia? Apakah ini akan kita turuti kemauan dia? Suatu kebodohan dan suatu kerugian yang sangat-sangat tidak masuk akal. Sepanjang hidup Anda akan mengalami cengkraman pemerasan pelaku. Bukan hanya harta Anda yang habis, tapi moral jiwa Anda juga akan rusak. Bagaimana lagi bisa hidup nikmat jika Anda menjadi orang seperti itu? Maka saya lebih meminta kepada para korban untuk melawan pelaku apapun resikonya. Semua mempunyai resiko, tapi resiko melawan ini adalah resikonya itu yang kita pilih, bahwa lebih baik kita malu sesaat daripada kita selamanya menjadi budak pelaku dalam penguasaan pemerasan. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya hanya sederhana saja. Dan itu hanya langkah-langkah ini yang bisa mampu kita lakukan. Selebihnya kita hakul yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Gaungkan takbirmu Allahu Akbar, kuatkan imanmu, berdoa, dan terus untuk berbuat kebaikan pada siapapun, insya Allah. Jadi langkah yang pertama sebagai contoh adalah Anda harus menghapus aplikasi atau media sosial. Pertama, Anda kenal dengan si pelaku itu di medsos apa. Sebagai contoh, Anda berkenalan dengan pelaku itu di aplikasi micet. Hati-hati ya, micet sekarang tempat sarangnya penjahat PCS. Nah,
Langkah pertama adalah segera Anda hapus aplikasi micet. Jangan ada lagi bercokol di handphone Anda. Lupakan aplikasi micet, kubur hidup-hidup. Bukan kubur hidup-hidup, kubur. Tidak usah lagi Anda munculkan micet. Tidak usah lagi Anda mengunjungi micet. Karena situ Anda berarti akan masuk ke lubang lagi. Ya kan? Hapus akun micet. Kemudian di mana? Di mana lagi Anda awal perkenalan? Anda berawal perkenalan di aplikasi-aplikasi pertemanan lainnya, semua dihapus. Anda kenal dengan pelaku di aplikasi pertemanan yang lain, hapus. Hapus aplikasi itu dari handphone Anda. Anda berkenalan di Facebook, di Messenger, segera hapus akun Facebook Anda. Anda tinggalkan akun Anda itu, jangan dulu sementara Anda tidak usah berfacebookan dulu. Yang paling penting adalah bagaimana langkah kita untuk menyelamatkan diri kita, masa depan kita ke depannya. Oke? Di mana lagi? Di Telegram kenalannya, hapus. Di Twitter, hapus Twitter. Intinya yang pertama, di mana aplikasi atau media sosial Anda berkenalan itu hapus. Selanjutnya, biasanya kan mereka meminta ke nomor WA untuk melanjutkan komunikasi. Ya. Nah, Anda memberikan nomor WhatsApp. Nah, terjadilah PCS itu umpamanya di WhatsApp tersebut. Kemudian ancaman-ancaman pemerasan itu juga dilakukan oleh pelaku di WhatsApp. Maka langkah berikutnya adalah blokir nomor pelaku, blokir WhatsApp pelaku, blokir. Ya. Nah, jadi setelah blokir, sesegera mungkin Anda ganti nomor Anda. Jadi apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana si pelaku sudah tidak lagi memiliki akses ke Anda. Dia sudah tidak bisa lagi menghubungi Anda, dia tidak bisa lagi mengancam Anda. Itu yang paling penting. Bagaimana Pak Johan kalau seandainya saya hanya memblokir nomor WA tapi tidak saya ganti nomor? Karena nomor saya adalah nomor penting, nomor bisnis. Silakan, tidak apa-apa. Sepanjang Anda kuat untuk menerima teror-teror dari nomor-nomor yang lain. Bagaimana cara menanggapi nomor-nomor baru yang masuk? Tetap seperti yang semula, blokir semua nomor-nomor baru itu. Blokir, jangan dilayani. Dan jangan sampai, kalau bisa jangan Anda sampai membaca pesannya. Karena pesan pelaku itu sangat-sangat sadis. Ya. Itu kalau Anda kuat. Jadi tidak usah ganti nomor, nggak apa-apa. Tapi bagi Anda yang tidak kuat diganggu tiap hari, sebaiknya korbankan nomor Anda, ganti nomor baru, tapi blokir dulu. Jangan Anda ganti nomor, Anda nggak mau blokir, itu akan ketahuan kita ganti nomornya. Oke. Nah, bagi Anda yang mau melawan, mau berdebat dengan pelaku, silakan. Anda tidak memblokir, tapi Anda meladeni pelaku dengan serangan-serangan Anda ancam balik. Anda takut-takuti balik, Anda bilang sudah ke polisi, Anda foto di kantor polisi untuk menakut-nakuti pelaku, silakan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sepanjang Anda kuat mental Anda untuk berhadapan ancam-mengancam dengan pelaku, silakan saja gitu loh, nggak apa-apa. Sampai nanti mana yang bertahan, apakah pelaku, apakah Anda, itu loh. Ya kan, kalau Anda kuat, Anda bertahan, ya mungkin pelaku nggak sanggup lagi, dia akan pergi dia. Ya, tapi Anda harus kuat gitu loh. Nah, namun saya agak meragukan kekuatan Anda gitu loh, karena pelaku ini nggak ada beban, dia mau ngancam seperti apapun, dia nggak ada beban, karena kita tidak tahu dia itu siapa, di mana keberadaannya, dia siluman. Sementara kita ini yang ada beban gitu loh, makanya jangan berlarut-larut lah, maksud saya. Segera blokir aja, udah tinggalkan. Tidak usah kita meladeni dia dengan ancam-mengancam, terus tiap hari kita berdebat dengan dia. Akhirnya apa kan? Akhirnya kan mengganggu mental dan pekerjaan kita juga, gitu loh. Nah, jadi lebih baik seperti itu, blokir, ganti nomor. Ya, kalau nggak mau ganti nomor, ya diblokir terus. Blokir itu 100 nomor yang baru masuk, blokir semua. Disebar bang, tidak. Hakul yakin saja. Sejauh ini belum ada yang diviral ataupun disebarkan. Tapi tetap kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hakul yakin kita, ya takbir Allahu Akbar.
gitu loh. Allahu Akbar, bahwa kita ini hanya kesalahan kita, bukan dosa yang sengaja kita buat, tapi ini hanya karena kelalaian kita dengan teknologi yang kita tidak ikuti perkembangannya gitu loh. Jadi bukan kesalahan kita gitu, bukan perkara soal yang kita buat-buat gitu loh. Ya, kita bertobat, anak yatim piatu disantuni, disedekahi, ya kan? Nah, aku yakin. Nah, jadi hanya dua hal itu saja yang bisa kita lakukan. Bang, ingin menghapus video Pak Johan, tolong saya. Nggak bisa. Video itu sudah mutlak haknya milik si pelaku. Siapapun tidak akan bisa menghapus video tersebut. Jangan sampai Anda ada orang yang mengaku-ngaku bisa menghapus video tersebut. Tidak mungkin bisa. Padahal itu orang tersebut adalah bagian dari si pelaku itu juga, yang akan memeras Anda dari cara yang lain. Tidak bisa, saya pun tidak bisa menghapus video itu, karena video itu sudah melekat di handphonenya si pelaku, sudah menjadi hak dia. Kalau ingin menghapus video, kita harus memohon kepada pelaku untuk menghapus. Tentunya itu yang membuat pelaku senang, dia akan minta uang semau-mau dia, dan belum tentu video juga akan dihapus. Nah, kan kita terjebak lagi akhirnya. Jadi melawan itulah yang paling pas. Apapun resikonya, lakukan langkah-langkah yang sederhana tadi. Selebihnya kita tidak tahu, aku yakin saja. Oke. Nah, ini akan saya sampaikan, sudah saya sampaikan ini, jangan lanjut saya ulang-ulangi lagi. Silakan Anda simak video saya, ikuti langkah-langkah saya, karena hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini. Hanya sebatas itu, selebihnya kita tidak bisa. Dan bagi kawan-kawan juga yang ingin menambahkan langkah-langkah atau cara-cara gitu, yang ingin menambahkan bagaimana supaya bisa membantu menenangkan para korban, monggo silakan di kolom komentar sampaikan kisah Anda dan bagaimana cara Anda bisa melepaskan diri dari cengkeraman pelaku. Kita berbagi saja ya di kolom komentar. Yang punya pengalaman boleh diceritakan bagaimana cara Anda meloloskan diri, berapa lama Anda bisa bertahan, berapa lama Anda tidak diteror lagi. Mari sama-sama kita bantu para korban. Itu ya, semuanya insya Allah lillahi ta'ala untuk kebaikan kita semua. Karena miris sekali ini. Ini kejahatan yang sangat-sangat terselubung, tersembunyi, sulit sekali untuk menangkap, sulit sekali untuk memberantasnya. Jadi tinggal kita ini sajalah yang ada niat untuk bersatu, kita ya bantu-membantu agar setidak-tidaknya bisa menolong beberapa orang saja sudah alhamdulillah, bisa menginformasikan kepada beberapa orang saja sudah alhamdulillah, dan berharap mereka juga akan menyebarkan informasi ini kepada yang lain, sehingga mudah-mudahan ruang gerak pelaku itu semakin sempit. Yakin saya tidak akan berhenti untuk terus memberikan informasi dan memantau kegiatan kejahatan ini di PCS. Dan sampai detik ini pun alhamdulillah ya, belum ada satupun pelaku yang menteror saya, mengancam saya, itu tidak ada. Saya tidak tahu ya, karena mungkin mereka merasa tidak begitu terganggu dengan adanya channel saya, karena mereka mempunyai potensi calon korban yang cukup banyak gitu loh, tidak akan pernah mati ya kan. Gugur satu dia bisa dapat 10, gagal satu dia bisa dapat 100 calon target yang lainnya. Insya Allah ini luar biasa ya, sangat-sangat saya nggak habis pikir lagi nih bagaimana caranya ya supaya masyarakat kita bisa terselamatkan dari adanya jebakan seperti ini. Ini sangat biadab ini ya, sangat biadab. Oke, itu saja dari saya sementara ini ya. Ini kacamata sama topi. Kalau saya lagi turun ke lapangan, kalau panas-panas itu saya pakai ini ya, untuk melindungi mata dan kepala supaya tidak terlalu panas. Dan ternyata setelah saya lihat ya agak ada perubahan, perbedaan penampilan, kayaknya boleh nih ya Kak. Nanti kedepannya kita coba dengan model yang lain kalau memang oke gitu ya. Kalau enggak ya kita kembali seperti style sebelumnya.
Itu saja. Saya mohon loh, tolong dukung channel saya ya. Tolong dukung channel saya, tolong di subscribe, diklik subscribe-nya ya, di like, di komenin ya. Dan yang paling penting adalah dibagikan videonya pada semua orang yang Anda kenal bila perlu. Ya, jangan Anda katakan Anda korban, jangan. Mungkin Anda akan malu kalau Anda cerita sama teman Anda kalau Anda korban. Katakan saja, ada informasi penting, bagus, dan ini perlu Anda ketahui. Saya dapat dari channel YouTube Johan Chandra Dinata. Ajak mereka untuk nonton. Ajak mereka untuk nonton video-video saya, dan nanti mereka bisa memberitahukan kepada keluarga mereka. Enggak masih harus semuanya nonton. Bapaknya nonton, nanti sampaikan ke istrinya, ke anak-anaknya tentang adanya kejahatan PCS yang saat ini sedang meledak. Ini nggak karu-karuan ini. Satu hari yang chat sama saya bisa 30 orang. Itu yang berani chat, mungkin yang nggak berani chat juga lebih banyak. Mungkin lagi enggan, nggak mau chat, atau malu, atau seperti apa, atau mereka sudah mendapatkan sendiri solusinya di video-video saya. Yang 30-an orang ini yang benar-benar ingin langsung tahu masalah PCS ini, langsung chat ke saya. Luar biasa ini ya, sangat biadab ini perlakuan pelaku PCS. Oke, tetap semangat. Salam cerdas dari channel YouTube Johan Chandra Dinata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.